Selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam kita. Hari ini nih, kita mau bahas satu strategi spesifik dari buku How to Talk to Anyone. Oke. Yang kayaknya sih bisa banget mengubah cara kita bersosialisasi. Pernah nggak sih Anda di sebuah acara, terus rasanya kayak, nunggu aja gitu? Nunggu disamperin gitu ya? Iya, nunggu ada yang ngajak ngobrol, atau ya udah ngobrol sama siapa aja yang kebetulan deket, pasrah gitu. Nah, buku ini ngasih cara beda. Gimana tuh caranya? Cara ketemu orang yang beneran kita pengen temuin. Bukan sekedar ya, siapa aja yang ada di situ. Wow, menarik nih. Jadi misi kita sekarang ini, kita bongkar teknik 73. Ini intinya bukan cuma soal datang ke acara, tapi gimana jadi pemilih yang cerdas pas sosialisasi. Pemilih ya, maksudnya? Maksudnya, gimana kita bisa aktif, milih, dan nyamperin orang yang menurut kita pribadi menarik. Bukan cuma yang paling populer atau paling gampang diajak ngobrol. Mari kita gali bareng-bareng deh. Oke, siap. Nah, inti tekniknya ini menurut saya seru banget. Jadi, daripada kita nunggu dipilih orang lain buat diajak ngobrol, kita justru didorong buat jadi si pemilihnya. Caranya, pas masuk ruangan, misalnya pesta atau seminar, jangan langsung gerasak-gerusuk cari kenalan. Terus ngapain? Berhenti dulu sebentar. Ambil waktu buat bener-bener ngamatin sekeliling. Liatin orang-orangnya. Observasi dulu ya. Betul. Terus secara sadar kita tentukan, saya mau ngobrol sama siapa ya? Dan ini penting nih, targetnya itu bukan orang yang paling kelihatan wah menurut standar umum. Nah, betul sekali itu. Ini sebenarnya pergeseran pola pikir ya. Dari yang tadinya pasif, nunggu aja, jadi proaktif. Kita ambil kendali. Ambil kendali interaksi sosial kita sendiri. Iya. Buku ini tuh menekankan pentingnya melihat lebih dalam. Jadi bukan cuma lihat penampilan fisik atau siapa dia kelihatannya, tapi cari percikan ketertarikan yang sifatnya personal banget buat kita. Percikan personal. Contohnya gimana tuh? Ya, bisa macam-macam. Mungkin kehangatan senyumnya, atau cara dia dengerin orang lain ngomong kelihatan tulus gitu, atau semangat pas dia cerita, gesturnya. Pokoknya kualitas unik yang nyambung sama kita. Oke. Di buku ada contoh bagus nih, tentang latihan di seminar gitu. Oh ya, gimana? Jadi peserta diminta ngamatin semua orang di ruangan itu, terus diem-diem pilih 4 orang yang menurut dia pribadi paling menarik, atau punya kecantikan subjektif yang unik gitu. Kecantikan subjektif ya, bukan cantik ganteng standar ya. Bukan. Hasilnya, ternyata semua orang nemu aja gitu, paling nggak satu orang yang spesial buat mereka. Dan sering banget pilihannya itu bukan orang yang paling dianggap cakep sama kebanyakan orang. Wah, iya, itu bukti banget ya kalau persepsi daya tarik itu macem-macem banget. Betul. Ini kan nyambungnya ke psikologi persepsi ya dasarnya. Kalau kita secara sadar aktif nyari kualitas tertentu yang positif, Misalnya? yaitu tadi kayak kecerdasan di matanya, atau ketenangan sikapnya, antusiasme yang tulus gitu. Otak kita tuh kayaknya jadi lebih gampang nangkep sinyal-sinyal itu. Kayak kita pasang filter personal gitu deh. Oh, jadi kayak radar pribadi ya? Bisa dibilang gitu. Hasilnya, koneksi yang nanti kebangun rasanya bakal jauh lebih otentik, lebih bermakna, nggak cuma basa-basi doang. Nah, kita jadi pemilih, atau istilah di bukunya choosy. Choosy. Tapi bukan choosy yang artinya sombong ya. Maksudnya, kita aktif milih berdasarkan observasi kita yang lebih dalam. Bukan jadi choosy alias orang yang pasif nunggu dipilih aja. Oke, choosy versus choosy. Paham. Tapi, mungkin ada yang mikir nih, ini kedengarannya agak ngejudge nggak sih? Ngamatin, terus milih orang dari kesan sekilas. Ntar malah jadi terlalu milih-milih, terus kelewatan orang menarik yang mungkin awalnya biasa aja. Pertanyaan bagus itu. Penting nih dilurusin. Teknik ini intinya bukan buat ngejudge negatif. Fokusnya itu justru nyari kualitas positif yang nyambung sama kita. Jadi, nyari yang klik gitu ya? Iya, ini bukan soal bikin ranking siapa paling oke, tapi lebih ke siapa ya yang kayaknya seru buat saya kenal lebih jauh. Ingat konsep keindahan subjektif tadi. Heeh. Nah, dengan kita kasih waktu buat beneran melihat, bukan cuma ngelirik sepintas, kita kasih kesempatan buat nemuin kualitas tersembunyi. Mungkin di orang yang kalau kita cuma cari paket komplit standar, bakal kelewat gitu aja. Bener juga sih. Ini juga soal efisiensi energi sosial kita loh. Kita arahin ke interaksi yang potensinya lebih gede buat memperkaya hidup kita.
Jadi ini bukan soal eksklusif sombong, tapi lebih ke kesadaran diri dan punya tujuan pas sosialisasi. Oke. Jadi observasinya bertujuan positif dan personal. Nah, terus gimana prakteknya? Biar nggak kelihatan aneh, kayak lagi ngintai gitu kan kesannya. Ya. Kuncinya sih lakuin dengan natural aja, jangan terlalu intens. Santai gitu ya. Iya, santai. Pas di keramaian nanti, coba gini. Pertama, jangan langsung nyebur ngobrol. Ambil beberapa detik buat nyerap suasana ruangan dulu. Lihat-lihat sekeliling, santai aja. Oke, scan ruangan dulu. Terus, biarin perhatian kita ketarik sama orang-orang yang mancarin energi atau punya sesuatu sekecil apapun yang bikin kita tertarik. Contohnya? Mungkin cara orang ketawa, buku yang lagi dia pegang, atau ekspresi mukanya pas dengerin orang. Fokus ke kualitas spesifik itu ya, bukan cuma penampilan fisik atau dia kelihatan siapa. Oke, fokus ke kualitas uniknya. Betul. Nah, kalau udah nemu satu atau beberapa orang yang bikin kita penasaran secara personal, baru deh itu jadi alasan buat nyamperin dan mulai ngobrol. Pendekatannya jadi lebih alami kan, karena dasarnya ketertarikan tulus, bukan sekedar, yang penting ngobrol sama orang. Sip. Jadi rangkumannya nih dari obrolan kita, udah stop jadi pasif nunggu di acara sosial, jadilah proaktif. Betul. Pakai kekuatan observasi kita, bukan buat menilai ya, tapi buat nemuin kualitas unik yang cocok sama kita secara personal. Yang resonansi sama kita. Iya, beraniin diri buat milih dan nyamperin orang yang emang kita pengen kenal. Ingat, kita punya kendali lebih besar loh buat nentuin kualitas interaksi sosial kita. Jauh lebih besar dari yang kita kira mungkin ya. Bisa jadi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat direnungin sama pendengar. Teknik pengamatan mendalam buat nemuin kualitas unik ini, gimana kalau kita coba terapin nggak cuma di pesta atau acara gede aja? Oh, di mana misalnya? Ya, di interaksi sehari-hari, mungkin ke rekan kerja yang biasanya cuma disapa gitu aja, tetangga, atau bahkan kasir minimarket langganan. Menarik juga tuh. Kalau kita luangin waktu sedikit aja buat benar-benar melihat di balik peran atau kesan pertama mereka, kualitas tersembunyi apa ya yang mungkin kita temukan di orang-orang sekitar kita tiap hari? Wah, pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Oke deh, sekian dulu penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih perspektif baru ya buat menjalin koneksi. Semoga bermanfaat.